Halo Sobat Smart, selamat datang kembali di Smart Insight, podcastnya STAB Semaratungga. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha. Setelah kita kemarin membahas tentang ada Prodi Bisnis Manajemen, ada Prodi Seni Budaya, ada Prodi Agama Buddha, dan pada hari ini kita akan membahas tentang Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha. Nah, pada hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha yang baru. Penasaran nggak teman-teman? Nah, Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha hari ini telah hadir di podcast kita. Langsung saja kita sambut Bapak Kabul Praptiono SHG MPDB ya, maaf Pak. Selamat datang Pak Kabul. Selamat datang Mas. Baik, teman-teman pasti penasaran siapa ini Pak Kabul. Mungkin ada beberapa orang yang ada di rumah belum mengenal beliau. Langsung saja Pak Kabul bisa memperkenalkan diri, mungkin alamat rumah, kemudian perjalanan karirnya Pak mungkin ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Joko dan semuanya. Saya ucapkan namo saya budaya, namo budaya. Perkenalkan, tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Mas Joko ya, bahwasanya nama saya Kabul Praptiono. Saya dipercayai di saat ini untuk menjadi satu ketua program studi, khususnya di program studi Pendidikan Keagamaan Buddha di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga. Latar belakang saya memang saya ini berpendidikan di dalam pendidikan keagamaan Buddha. Kemudian saya juga sudah berkarya ya di bidang pelayanan umat, bahkan di pendidikan dan juga pengembangan generasi muda, dan saya juga memiliki komitmen artinya untuk membina mahasiswa dan tentunya akan memajukan program studi pendidikan keagamaan Buddha di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga ini. Gitu Mas kurang lebihnya terkait dengan saya. Kemudian kalau alamat saya saat ini saya berada di Karanganyar, tepatnya di Jatipuro Karanganyar, Kabupaten Jawa Tengah. Mungkin itu sepintas terkait dengan saya Mas. Oke, baik Pak Kabul, sangat luar biasa sekali ya perjalanan karirnya yang pastinya sudah menjadi dosen telah lama ya Pak ya. Kemudian Pak Kabul ini kan sudah berkecimpung lama di program studi pendidikan keagamaan Buddha sendiri. Mungkin lulusan S1-nya pendidikan keagamaan Buddha, S2-nya pendidikan keagamaan Buddha. Apa sih Pak yang menjadi sebagai kaprodi, apa yang menjadi istimewanya dari program studi ini gitu Pak? Oke, baik, ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya ya terkait dengan keistimewaan atau apa sih yang istimewa dari program studi pendidikan keagamaan Buddha khususnya di setiap Semaratungga ini ya. Iya. Nah, kalau dilihat prodi ini sangat istimewa karena di mana program studi pendidikan keagamaan Buddha ini menyatukan nilai-nilai luhur dharma dan juga pendekatan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan iptek tentunya. Dan kami juga bukan hanya mengajarkan sekedar teori gitu ya Mas ya, tetapi memberikan sebuah pengalaman nyata dan dalam dunia praktik, tentunya di dalam dunia pendidikan, pembelajaran dan juga bahkan lintas budaya serta kegiatan sosial. Dan kami juga menawarkan berbagai keunggulan di sini tentunya yang mana terkait dengan kurikulum yang kita terapkan di program studi pendidikan keagamaan Buddha ini, tentunya kurikulum yang memang relevan dengan kondisi atau perkembangan iptek di saat ini dengan beberapa inovasi, kemudian dengan mengikuti perkembangan sehingga masih bisa digunakan tentunya dengan mempertimbangkan apa yang dibutuhkan di dalam masyarakat tentunya. Itu Mas. Baik, misalkan saya sebagai orang awam ya Pak yang belum mengenal mengenai prodi pendidikan keagamaan Buddha ini dan mau mempelajari tentang pendidikan keagamaan Buddha melalui pendidikan ini. Kenapa saya harus mempertimbangkan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga untuk menjadi pilihan saya untuk belajar tentang agama Buddha melalui pendidikan keagamaan Buddha ini Pak? Gitu. Oke. Wah, ini setiap Semaratungga ini memang suatu perguruan tinggi keagamaan Buddha yang luar biasa. Yang pertama bahwasanya perguruan tinggi keagamaan Buddha ini pertama ya di Indonesia. Kemudian di mana ketika di setiap Semaratungga ini tentunya memiliki beberapa koneksi ya. Artinya kita sudah menjalin MOU dengan berbagai organisasi, berbagai lembaga
dan juga berbagai universitas yang bukan hanya di tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Itu tentunya yang menjadi suatu pertimbangan, dan kemudian di mana kami khususnya para pengajar di sini merupakan suatu para pengajar yang sudah profesional, yang mana para pengajar ini memang di dalam pengajarannya bukan menggunakan media, dan juga kegiatan pembelajaran ini juga sudah merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang luar biasa, artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana para pengajar juga melakukan penelitian, pengabdian, sehingga nanti dari pengabdian, dari penelitian itu bisa diaplikasikan dalam dunia pembelajaran, sehingga nanti kita ini menekankan keseimbangan antara teori dan juga praktik, begitu Mas. Baik, sangat luar biasa sekali tentang pendidikan keagamaan Buddha ini bagi teman-teman yang masih awam tentang pendidikan keagamaan Buddha ini, yang mau belajar di STAB Semaratungga bisa langsung join saja ya teman-teman. Baik, selain itu juga apakah masih relevan Pak program studi pendidikan keagamaan Buddha ini di era digital? Mungkin teman-teman bisa mempelajari dimanapun saja, dimanapun mereka bisa belajar gitu loh Pak, maksudnya bisa melalui Google, bahkan AI sekarang bisa ditanya pun sudah menjawab gitu. Kenapa harus belajar pendidikan keagamaan Buddha di STAB Semaratungga dan datang langsung ke sini gitu Pak? Oke, baik. Era sekarang ini memang era digital ya. Tentunya di mana era digital ini terkadang akan membawa kemudahan dalam segala hal. Tetapi perlu kita ingat, dengan adanya era digital sekarang ini kadang juga membawa tantangan yang kurang baik. Artinya apa? Dengan adanya perkembangan zaman, tentunya di era digital ini akan membawa kita sebagai masyarakat ini cenderung akan menjadi stres, kemudian kecanduan ke dalam dunia sosial atau ke dunia maya, kemudian juga kecanduan di dalam informasi ya. Nah, ajaran Buddha tentunya di sini yang menekankan terkait dengan kebijaksanaan dan juga kesadaran penuh ya. Ini dengan juga adanya welas asih yang sangat relevan akan menjawab pada tantangan yang saya sebutkan tersebut. Nah, pendidikan agama Buddha ini akan membekali generasi muda dengan keterampilan spiritual dan juga emosional untuk menjalani hidup yang seimbang dan dengan penuh makna. Artinya kita bisa mengerti dan juga bisa menyeimbangkan antara kecanduan yang saya sebutkan tadi dengan adanya pendidikan keagamaan Buddha ini, yang tentunya masih bisa kita bisa seimbangkan antara era digital dan ilmu agama Buddha di sini, gitulah Mas. Oke, pastinya kalau belajar lewat digital gitu, lewat online, dibandingkan dengan belajar ke sini langsung, misalnya datang ke STAB Semaratungga dengan lingkungan yang dibilang tidak desa ya desa, kalau dibilang jalan raya ya juga deket gitu ya Pak ya. Pastinya memberikan pengalaman yang unik gitu ya Pak ya di sini ya. Betul. Pastinya gitu. Dan juga ada teman-teman yang dari luar pulau dan banyak sekali ya Pak ya yang di sini. Kalau boleh tahu dari mana saja Pak yang berkuliah di Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha dari luar pulau selain dari Pulau Jawa gitu? Oke, baik. Kami dari di sini khususnya dari mahasiswa di Pendidikan Keagamaan Buddha ini, saya katakan hampir menyeluruh ya, dari semua pulau hampir ada. Bahkan dari yang terjauh dari Irian juga kita ada. Waduh. Dari Kalimantan juga kita ada, Sulawesi juga kita ada, apalagi Sumatera ya, ibaratnya yang lebih dekat gitu. Kemudian dari Pulau Bali juga ada, kemudian dari NTT juga ada. Kita hampir semua ada di sini. Nah, tadi kalau disebutkan tadi Mas Joko, kita ini memang kampus yang berada dibilang kota juga tidak, dibilang desa juga tidak ya. Tetapi dengan adanya suasana dan kondisi yang seperti ini justru sangat mendukung untuk pembelajaran dibandingkan dengan beberapa yang mungkin di tengah kota yang ada kebisingan dan yang lain. Nah, di tempat sinilah yang saya rasa yang tepat gitu untuk dan juga bisa melakukan proses pembelajaran. Itulah Mas. Oke. Pastinya kan mendukung sekali untuk proses pembelajaran, suasananya yang adem gitu maksudnya. Adem, tidak panas sekali maksudnya gitu ya Pak. Kemudian dari sisi alumni ya Pak, kan tadi kan sudah disebutkan bahwa mahasiswa dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha sendiri ini dari berbagai pulau. Kemudian untuk alumni nih Pak, alumninya itu tersebar di mana saja Pak untuk Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha ini?
Oke, baik. Alumni juga kita sudah luar biasa ya Mas. Karena tadi saya sebutkan bahwasanya kita ini adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia ya. Jadi kalau dibilang alumni kita sudah banyak dan alumni kita itu sudah menyebar sampai ke seluruh Nusantara. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu semua ada. Bahkan lulusan kita itu karena kita di program pendidikan keagamaan Buddha tentunya yang pertama adalah guru pendidikan keagamaan Buddha baik di sekolah dasar, menengah, kemudian di swasta ataupun negeri ya dan ada juga yang jadi penyuluh ya, kalau di Kementerian Agama, staf atau tenaga staf di kementerian, kemudian ada yang bergerak di dalam pengurusan wihara, ada yang jadi relawan sosial, ada yang fasilitator meditasi, bahkan ada jadi sekarang saat ini ya Mas yang lagi ngetren sekarang ini adalah pengembangan konten digital terkait dengan keagamaan Buddha ini juga banyak sekali. Nah, alumni-alumni kita ini memang sudah tersebar dan banyak sekali. Bahkan ada yang melanjutkan ke jenjang magister, dan juga ada yang di Polri, TNI juga hampir semua ada gitu. Di Sumal ini ada. Ini ada juga yang jadi seorang wira swasta yang sukses, bisnismen juga ada. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan alumni program pendidikan keagamaan Buddha ini, hampir menyeluruh, hampir semua ada di berbagai lini ada gitu Mas ya. Oh, berarti walaupun di sini mempelajari tentang pendidikan keagamaan Buddha, tidak menutup kemungkinan mereka bisa mengeksplorasi diri, bisa berwirausaha, bisa berbagai macam hal yang bisa dikerjakan gitu Pak setelah lulus dari kuliah gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Kemudian untuk calon mahasiswa baru ya Pak ya. Calon mahasiswa baru mungkin ada yang udah mantep nih mau belajar prodi pendidikan keagamaan Buddha ini, belajar di prodi pendidikan keagamaan Buddha ini di STAB Semaratuungga. Tetapi mereka masih terhalang biaya, tapi mereka tuh pintar atau mereka masih di tengah-tengah gitu loh Pak ya. Di tengah-tengah kemudian dia pengen kuliah di sini. Apakah ada beasiswa yang bisa didapatkan gitu Pak? Oke, baik. Bagi calon mahasiswa baru jangan khawatir ya, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratuungga ada beberapa beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa yang KIP dari pemerintah itu Mas. Itu dimanapun bisa dan kami akan memfasilitasi untuk bisa melanjutkan dari dulu yang sekolah dulu, kemudian nanti tinggal dilanjutkan, kami memfasilitasi supaya nanti bisa tetap mendapatkan. Kemudian kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratuungga juga menjalin kerjasama dengan namanya Dhamma in Action. Nah, di situ juga suatu lembaga yang memang penyedia atau bisa menyalurkan terkait dengan beasiswa bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang kurang mampu, bahkan yang memang punya keinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi jangan khawatir ketika memang dari calon mahasiswa yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, terutama di program studi pendidikan keagamaan Buddha, banyak sekali beasiswa. Dan nanti kita juga masih ada beberapa beasiswa yang terjalin dengan komunitas-komunitas sosial dan juga komunitas-komunitas Buddhis lainnya. Dan hal ini kita sebagai atau lembaga memang sedemikiannya akan memfasilitasi dan membantu bagi calon mahasiswa yang kurang mampu. Tinggal ayo jangan ragu lagi, ayo jangan bimbang lagi, segera bergabung bersama kami. Tentunya di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha dengan prodi pendidikan keagamaan Buddha kita semua akan bisa membantu baik yang dari manapun ya, khususnya di mahasiswa yang kurang mampu itu. Baik, begitu teman-teman penjelasan dari Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha bahwa teman-teman jangan ragu untuk belajar di sini karena di sini sudah menyediakan beasiswa bagi teman-teman yang misalnya berprestasi di sekolahnya atau misalnya kurang mampu, kemudian aktif di organisasi Buddhis seperti Sekber, Patria ataupun organisasi Buddhis pemuda lainnya, kemudian bisa pengurus MBI, pengurus apapun majelis yang ada di Indonesia untuk agama Buddha itu bisa saja. Kemudian selain itu bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah juga Pak ya. Tadi ada KIP kuliah, kemudian ada PPA peningkatan potensi akademik, dan juga di STAB Semaratuungga sendiri menyediakan beasiswa melalui Dhamma in Action. Dan teman-teman yang belum menonton podcast mengenai beasiswa Dhamma in Action bisa ditonton ya, di scroll di bawah
telah berbincang dengan Ketua Dharma in Action mengenai beasiswa yang didapat di STAB Semaratuungga begitu. Kemudian jangan ragu bagi teman-teman yang mungkin berlatar belakang ekonomi yang kurang mampu bisa langsung saja bergabung dengan kita. Kemudian kita lanjut ya Pak ya. Ya, baik. Oke, baik. Lingkungan di STHB Semaratuungga nanti tadi kan udah dijelaskan secara sekilas Pak. Menurut Bapak lingkungan di sini mungkin dari komunitasnya itu mendukung sekali, bisa diceritakan bagaimana Pak gitu. Oke, kalau lingkungan sangat mendukung ya. Tadi saya sudah bercerita terkait dengan proses pembelajarannya sangat mendukung. Begitu juga dukungan kampus kepada mahasiswa ini, kami khususnya yang apalagi yang dari mahasiswa yang di luar daerah ya atau bahkan di luar pulau gitu. Kami juga di kampus ini menyediakan asrama yang 4 tahun penuh, Mas. Bukan hanya 2 tahun, 3 tahun, tapi 4 tahun penuh. Berarti enggak 2 tahun, 1 tahun kemudian disuruh ngekos gitu ya? Tidak, kita menyediakan 4 tahun penuh ya. Tetapi dengan catatan ya, selagi masih kapasitas masih ada mumpuni maksudnya. mumpuni dan saat ini juga masih tersedia banyak untuk di asrama. Jadi jangan ragu ya terkait dengan hal itu. Kemudian terkait dengan dukungan psikologi, spiritual, kita juga ada yang namanya program pendampingan akademik. Jadi terkait dengan mahasiswa, kemudian dosen itu terjalin dengan baik. Bahkan kita juga akan menjalin yang namanya kekeluargaan ya. Jadi jangan khawatir gitu. Wah, saya dari jauh ini, jauh dari orang tua, bagaimana nanti? Takut tidak ada yang ngurus Di sini ada. Kemudian di asrama juga ada pengurusnya. Bahkan ada ibu asrama lah ya. Yang akan nanti membantu dan memfasilitasi ketika memang ada suatu hal yang kesulitan ataupun suatu hal yang memang perlu dibantu begitu. Dan kami di sini juga akan mendukung supaya nanti terjalin lingkungan yang ramah, lingkungan yang harmonis lah ya. Dan jangan takut, wah saya dari asing nanti atau saya dari luar pulau nanti bagaimana. Tidak usah takut ya, di sini kami semua ini menjalin kerjasama dan kita beranggapan bahwa yang di sini ini adalah satu keluarga begitu Mas. Jadi ketika sudah tinggal di sini bersama-sama ya inilah keluarga kita, inilah rumah kita seperti itu. Jadi jangan khawatir lah terkait dengan hal itu, terkait dengan kehidupan di asrama, kehidupan di kampus itu akan sangat berbeda. Apalagi kita di daerah sini memang adat ketimurannya masih kental sekali, adat ininya masih kental sekali sehingga nanti akan terjalin komunikasi yang lebih baik, kemudian terjalin kekeluargaan yang lebih erat begitu Mas. Baik, pastinya mendukung sekali untuk perkembangan potensi diri masing-masing mahasiswa baik melalui komunitas yang ada ya Pak. Kemudian tadi dijelaskan juga mengenai asrama. Apakah asrama juga free ya Pak ya? 4 tahun itu? Baik, tadi ada kelupaan ya. Yeah. Hanya saya sampaikan bahwasanya asrama ini tersedia 4 tahun. Yeah. Semua free itu Mas. Kita tidak akan pungut biaya dari baik biaya apapun, bahkan makan pun disediakan di sini. Luar biasa sekali ya, sampai makannya juga disediakan. Jadi tidak usah khawatir ya terkait dengan hal itu. Kami menyediakan sampai free listrik, free air, semua bisa kita gunakan dan memang kita sediakan untuk mahasiswa semua gitu. Jadi selama 4 tahun penuh ini Mas ya. Kembali lagi saya tekankan 4 tahun penuh gitu ya. Jadi tidak usah khawatir begitu. Oke, baik. Tadi kan sudah membahas mengenai lingkungan dan komunitas yang sangat mendukung sekali di STHB Semaratuungga ini. Kemudian mungkin kegiatan yang ada di luar kelas ya Pak, kayak UKM, unit kegiatan mahasiswa atau BEM dan peningkatan soft skill maupun hard skill mahasiswa itu apakah ada Pak di STHB Semaratuungga ini? Oke, baik Mas. Untuk peningkatan kompetensi mahasiswa ya di bidang non akademik juga kita sediakan Mas. Apalagi misalnya yang dari berbagai daerah, kemudian ada yang suka gamelan gitu kan. Kita juga ada peningkatan kompetensi terkait dengan gamelan, kemudian ada juga UKM tari, ada UKM paduan suara, kemudian ada berbagai UKM olahraga juga kita ada. Semua hampir ada Mas terkait dengan untuk peningkatan kompetensi mahasiswa ini. Bahkan di dalam keagamaan pun kita juga ada ya seperti puja bakti, kemudian kegiatan meditasi, diskusi dhamma, bahkan nanti sampai retret ya, kegiatan-kegiatan yang memang perlu diadakan selain di bidang non akademik. Nah, semua ini didukung penuh oleh dosen, sangat terbuka ya kami
kami terbuka dan juga komunitas mahasiswa yang solid. Bahkan di dalam prodi pendidikan keagamaan Buddha sendiri ada ikatan ataupun komunitas yang memang bergerak di dalam pendidikan keagamaan Buddha sendiri ya. Jadi mereka akan lebih terjalin erat dan mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang di bidang non akademik gitu Mas. Baik, berarti pada umumnya itu ada kegiatan seperti unit kegiatan mahasiswa yang pastinya mendukung potensi diri masing-masing mahasiswa ya Pak ya. Ya. Kemudian misalkan ada mahasiswa yang ingin menjadi konten kreator edukasi Buddhis gitu Pak. Kan masih jarang sekali ya, masih sedikit ditemui di Indonesia. Apakah mungkin diajarkan di sini Pak? Oh ya Mas, terkait dengan hal itu juga kita ajarkan. Kita juga ada fasilitas yang luar biasa, artinya fasilitas yang lengkap terkait dengan saya nih kepingin jadi konten kreator. Kita juga akan ajarkan dengan hal itu karena merupakan hal itu menjadi kebutuhan di era sekarang ya, apalagi di era digital, karena penyampaian dharma kemudian penyampaian suatu hal itu tidak harus monoton. Kita sekarang ini di era digital bisa melalui dengan digital, jadi ada Mas, jangan khawatir terkait dengan hal itu ya. Gitu. Karena kan sekarang anak muda sekarang pada tertarik menjadi konten kreator gitu ya Pak ya. Oke, baik. Tadi kan di depan juga sudah disingle mengenai peluang karir di prodi pendidikan keagamaan Buddha ini yang sudah lulusannya sudah tersebar di hampir seluruh di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan secara mendetail Pak, peluang karirnya itu apa saja dari prodi pendidikan keagamaan Buddha ini gitu Pak. Oke, baik. Kalau peluang karir tentunya yang pertama adalah menjadi seorang guru pendidikan keagamaan Buddha, baik itu di sekolah dasar, menengah maupun atas, baik negeri maupun swasta, bahkan ada yang menjadi dosen, ya itu peluang karir ya. Kemudian menjadi pengurus wihara, kemudian tenaga staf di berbagai kementerian, bahkan di perbankan, kemudian ada yang menjadi seorang Polri, kemudian TNI, kemudian kalau di dalam sekarang ini menjadi bisnismen, wirausahawan, semua bisa ya Mas, karena kita kembali lagi saya tekankan di dalam pendidikan keagamaan Buddha ini kita juga akan berikan soft skill yang memang sekiranya pas dan memang sesuai dengan tuntutan zaman gitu ya Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih penjelasannya mengenai itu peluang karir ini biar teman-teman yang di rumah tidak ragu kalau mau bergabung di sini. Baik Pak, kita sudah berbicara panjang lebar ya, walaupun kelihatannya sangat singkat sekali ini. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan kepada calon mahasiswa baru yang mau bergabung di STAB Semaratungga khususnya di Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha S1 ini. Gitu. Oke, baik. Bagi Anda yang memiliki panggilan hati untuk belajar, untuk membagikan kebaikan sesama, jangan ragu ya. Mari kita bergabung di program Pendidikan Keagamaan Buddha, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha. Nanti akan menjadi tempat yang mendukung perjalanan Anda menjadi lebih baik tentunya dan lebih bijaksana. Jangan tunggu waktu yang sempurna, mulai sekarang. Ayo kita gabung, temukan mana jati dalam proses untuk belajar. Belajar di sini adalah belajar untuk menitih masa depan yang lebih ceria, sehingga nanti akan menjadi orang yang lebih berguna, lebih bermanfaat, dan tentunya akan lebih ke arah yang lebih baik. Jangan ragu lagi, segera gabung bersama kami. Di sini merupakan tempat yang tepat untuk melaksanakan atau meningkatkan kompetensi bagi diri Anda, untuk meningkatkan tingkat sosial bagi Anda, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Mas statement dari saya. Baik, terima kasih Pak Kabul atas kesempatannya pada hari ini sudah berbincang-bincang mengenai Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha Sarjana ini ya. Baik, terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali ya. Sama-sama. Oke. Baik teman-teman, pada hari ini kita telah berbincang panjang lebar mengenai Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha S1 ini, dan sangat menarik sekali bagi teman-teman yang mau bergabung di Prodi ini. Lulusannya sangat luar biasa pastinya yang kita dapat dari Pak Kabul tadi, sudah tersebar di seluruh Indonesia, di hampir seluruh pulau itu ada, dan kemudian di sini juga lingkungannya sangat mendukung sekali gitu. Bagi teman-teman yang mau bergabung bisa langsung
kunjungi website kami, mungkin ditulis di sini nanti ya, editor, gitu, ditulis di sini, biar teman-teman bisa langsung kunjungi website kami mengenai informasi PMB Semaratungga. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel ini juga untuk mendukung konten-konten kami selanjutnya, dan follow Instagram kami juga, TikTok, dan juga seluruh sosial media kami lah pastinya gitu. Terima kasih, sangat menarik sekali hari ini. Akhir kata dari saya, Namo Saingang Adi Budaya, Namo Buddhaya.